Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Fight Against Evil tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang pejuang polisi yang memberantas kasus perjudian online setelah mengetahui calon ayah mertuanya terlibat dengan geng kriminal berbahaya. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Berlatar di sebuah klub malam, kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Lee yang saat ini sedang menangani kasus perkelahian antara kelompok gangster. Dilihat dari sikap mereka yang seolah tunduk pada Lee, dapat dipastikan jika Lee merupakan sosok polisi yang cukup terkenal dan cukup ditakuti oleh kalangan para gangster. Saat masih menunggu bantuan datang, muncul kelompok gangster lain yang tampaknya masih pemula karena menenteng golok di depan Lee, sehingga mereka yang belum mengenal siapa Lee pun membuat Lee merasa perlu untuk memberikan pelajaran dan ya, di tengah keributan yang masih berlangsung, ketua gangster itu pun datang dan langsung meminta maaf pada Lee atas kecerobohan anak buahnya. Meski Lee memaklumi hal tersebut, ia mengingatkan si ketua gangster jika dirinya akan tetap menindaklanjuti perkara ini ke jalur hukum dengan dalih berbuat keonaran dan berani menyerang polisi. 有手有脚的，干点什么不行啊？ Tak lama setelah bantuan datang, Lee menyadari salah seorang anggota gangster melarikan diri sehingga ia langsung mengejarnya. Tepat saat berhasil memojokkan si anggota, Lee tiba-tiba diserang namun berhasil menghindarinya sehingga ya, Lee pun melumpuhkan si anggota dan meminta rekannya agar mengamankan pria itu. Melihat ada seorang warga lokal merekam aksinya barusan, Lee langsung menghampirinya dan segera menghapus video tersebut tanpa mengetahui jika si warga sudah lebih dulu mengunggahnya ke media sosial. 打人！不好意思啊， 你等着，我明天一定告你去，让你下岗，一定告你。 Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Lee dan beralih pada seorang pria bernama Jun yang saat ini sedang bermain judi di sebuah kasino. Bukannya berhenti dan pulang setelah kehabisan banyak uang, Jun justru makin menggila dengan akan meminjam modal dari pemilik kasino, tetapi ya, seorang pria tiba-tiba menarik Jun dan membawanya ke hadapan rentenir bernama Kihui. Bukan untuk menawarkan pinjaman, Jun diminta agar segera menyerahkan sertifikat rumah sesuai perjanjian dengan Kihui jika tidak mampu melunasi utangnya. Karena harga rumah jauh lebih tinggi daripada jumlah uang yang dipinjam, Jun tentu keberatan akan hal tersebut sampai-sampai nyaris merobek kertas perjanjiannya. Bukan itu saja, ia bahkan mengancam akan bundir agar Kihui tidak mendapatkan apa-apa. Dan ya, Jun pun mengalami pendarahan hebat akibat dipukul sangat keras oleh suami si Kihui bernama Ermau. Melihat kejadian itu, kakak Ermau yang bernama Damau pun langsung memarahi adiknya dan meminta anak buahnya agar segera membuang jasad Jun atau menguburkannya. 赶紧找个袋套上，上北边找个没人地方玩。大哥，不能那么弄。 Karena dianggap resiko dan hanya akan merugikan mereka, adik Ermau yang bernama Lau pun berpikir sebuah rencana agar kejadian ini aman dari polisi, yaitu dengan cara memasukkan kematian Jun seolah bundir karena frustasi kelilit utang. Beberapa hari kemudian Lee terlihat datang ke kantor polisi dan ditegur oleh sang atasan yang mendapat laporan terkait kejadian malam itu. Yang karena si warga telah menuntut Lee dengan dalih merampas ponsel, si atasan pun memberi Lee cuti 2 hari sebagai hukumannya. 逃的不是那样人，人不在乎这。 你得多替人家想想啊！ Dia bernama Taozi, pacar Lee yang merupakan anak orang kaya namun memilih pergi demi tinggal serumah dengan Lee. Mendengar Lee diberi cuti 2 hari oleh atasannya di kepolisian, Taozi meyakinkan untuk jangan mencemaskan hal tersebut karena Taozi sendiri sebenarnya mampu memberikan nafkah meski Lee tidak memiliki pekerjaan sekalipun.
没有。后我自负。 Memanfaatkan cuti tersebut, keesokan harinya Lee dan Tauzi pun berangkat ke kota Sanbei untuk mengunjungi orang tua Tauzi. Setibanya di kota tujuan, Lee melihat ada seorang remaja dirundung sehingga ia langsung turun dari mobil untuk menyelamatkannya. 干什么呢？ Tanpa diduga, Tauzi kenal dengan si remaja bernama Guo karena ibu Guo dulu pernah bekerja sebagai ART. Lama tak jumpa, Tauzi pun memutuskan mampir ke rumah Guo untuk menemui mantan ART-nya tersebut. 妈，没事，没事。 Sesampainya di rumah Guo, Tauzi pun cukup terkejut karena ibu Guo yang bernama Chen ternyata mohon maaf mengidap gangguan jiwa. Saat bertanya sejak kapan dan kenapa ini bisa terjadi, Guo menjelaskan jika itu bermula sejak mereka kehilangan rumah akibat sang ayah yaitu Jun menjadikan sertifikat rumah untuk meminjam uang pada rentenir. 后来他也一直在赌。 Tanpa mengetahui kebenarannya, Guo mengira Jun pundir karena merasa malu dan sejak itulah ibunya jadi seperti ini. Meski Tauzi menawari Guo untuk ikut tinggal di rumahnya, Guo menolak tawaran tersebut karena merasa sudah cukup dewasa dan mampu merawat ibunya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Setibanya di tempat tujuan yaitu rumah orang tua Tauzi, Lee disambut oleh ibu tiri Tauzi bernama, kita panggil saja Yuli, dan suaminya yaitu King. Meski sekilas tampak judes dan galak, King ini merupakan calon ayah mertua idaman karena wataknya yang penyayang dan tidak suka membeda-bedakan orang lain berdasarkan kasta, kelas sosial, ataupun latar belakang keluarga. 别麻烦，出去吃吧。 Untuk merayakan kepulangan Tauzi, King pun mengajak mereka makan ke sebuah restoran untuk sekalian mempererat silaturahmi. Sebagai orang kaya yang memiliki banyak relasi, King sedikit memberi saran untuk Lee berhenti saja dari pekerjaannya sebagai polisi dan sebagai gantinya, King akan mencarikan pekerjaan yang lebih menghasilkan banyak uang. 这不吹牛逼儿。 Bukan tanpa alasan, King tahu betul berapa nominal gaji seorang polisi serta resiko besar dari pekerjaan tersebut. Namun yang lebih membuatnya khawatir adalah nanti Tauzi sering ditinggal pergi oleh Lee saat mereka sudah menikah. 就是个小警察，只会抓贼。 Karena Lee menolak tawaran tersebut, selesai dari restoran, King pun mengajak Lee pergi ke acara pertemuan untuk menunjukkan seberapa banyak relasi yang dimilikinya. Di sana Lee diperkenalkan kepada seorang pengusaha kaya dan orang-orang terpandang dari seluruh penjuru kota tersebut. Selesai berkenalan dan Lee sudah kebanyakan minum, ia pun izin ke toilet tepat saat Damao dan kedua adiknya ujug-ujug datang ke acara pertemuan untuk meminta para pengusaha termasuk King berpartisipasi dalam bisnis yang akan dijalankan. 我们哥仨呢，今天是要跟各位老板谈一番大事业。 Terkait bisnis yang dimaksud, Lau pun menjelaskan jika mereka berencana akan membuka judi online alias judol karena menganggap itu tidak akan mudah terlacak oleh kepolisian. Sempat terjadi ketegangan karena salah seorang pengusaha menolak ikut berpartisipasi. Lee datang ke sana tepat waktu dan berhasil membuat Damao CS pergi dengan mengatakan jika sudah menghubungi polisi. 我们已经报警了。 咱们改日再谈。走。 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Demi mencegah Damao CS menjalankan bisnisnya, Lee pun pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan kejadian semalam pada teman lamanya bernama, kita panggil saja Samsul. Mendengar hal tersebut, Samsul meyakinkan Lee untuk jangan khawatir karena pihak kepolisian akan segera membentuk tim investigasi khusus untuk mengatasinya. 你们安排一下，带人走访走访。哦，好。 Di tempat lain, Damao CS kini mulai melakukan pergerakan untuk menindaklanjuti masalah semalam. Mereka mengumpulkan skandal para pengusaha tersebut agar mau menginvestasikan uang ke dalam sebuah dompet digital berbentuk USB atau bisa disebut sebagai cold wallet dalam dunia kripto. 不牛逼了，之前的提议都在里面。 Tersisa satu pengusaha lagi yaitu King. Lau menemuinya di sebuah restoran dan menunjukkan foto Yuli yang jika King menolak berpartisipasi dalam menyalurkan donasi, maka Lau tidak akan segan melukai Yuli.
Li sendiri kini sedang berada di sebuah restoran dengan Samsul membahas terkait dirinya yang ingin ikut andil dalam menangani kasus Damao bukan tanpa alasan. Ketiga bersaudara itu tidak bisa dianggap remeh dan Li sangat ingin mengatasi kasus berat seperti ini. 你这话说的，就这事儿吧，我想参与一下。 Karena Li sedang dalam masa cuti, Samsul tidak bisa langsung memperbolehkannya karena butuh persetujuan dari atasan. Selesai dari restoran, Samsul langsung mengadakan rapat membahas terkait latar belakang Damao dan kedua adiknya. 萧家三兄弟，萧大毛起先在外线前了。14年开。 Berdasarkan informasi yang didapat, Damao ternyata dulu hanya seorang pemulung dan pernah bekerja di sebuah bengkel mobil. Ermau sejak dulu merupakan tukang pembuat onar. Dan adik mereka yaitu Lau katanya pintar karena 4 tahun kuliah di luar negeri. 这萧家三兄弟呢，老大把所有的希望都压在老三身上。 Di tengah rapat yang masih berlangsung, Li pun masuk ke dalam ruangan karena sudah mendapat izin dari atasan untuk gabung dalam menangani kasus ini. Namun sepulangnya ke rumah calon mertua, Li dan Taozi malah disarankan untuk segera meninggalkan kota oleh King karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Karena Lila yang justru mengkhawatirkan keselamatan King, ia jelas menolak perintah tersebut dan meminta beliau agar percaya saja pada pihak kepolisian dan mau bekerja sama dengan cara memberikan informasi. Sementara Damao CS duduk di depan layar monitor memantau saldo yang terus masuk, Li bersama pihak kepolisian sendiri masih belum menemukan barang bukti karena memang butuh akses khusus untuk membuka situs tersebut. Mendapat laporan baru terkait kasus kematian Jun, Samsul langsung mengadakan rapat dan disinilah pihak kepolisian mulai curiga jika Jun tidak tewas karena bundir. Merasa tidak asing dengan gambar wajah Jun, Li pun langsung pergi ke rumah Chen setelah tahu jika wanita itu adalah istri dari korban. Tujuan Li menemuinya adalah untuk menanyakan terkait kematian Jun yang sebenarnya karena curiga jika Chen selama ini hanyalah berpura-pura gila. 国小军怎么死的？ Alhasil Chen pun mengakui sendiri jika dirinya tidak gila dan terpaksa melakukan itu demi keselamatan, bukan tanpa alasan. Chen tahu bahwa pembunuh suaminya adalah Damao CS dan ia khawatir kelompok itu juga akan mengincar dia dan adiknya. Dengan fakta bahwa kasus kematian Jun bisa dijadikan bahan untuk menangkap kelompok Damao, Li bersama pihak kepolisian pun langsung melakukan pergerakan dengan menargetkan Ki Hui terlebih dahulu selaku orang yang saat ini memiliki hak atas kepemilikan rumah keluarga korban. 那个就是罗启慧。 Berlokasi di sebuah restoran, Li bersama pihak kepolisian pun langsung menemui Ki Hui bermaksud untuk menangkapnya dan dalam posisi terpojok itulah, Yihu yang tidak ingin digelandang ke kantor polisi pun nekat melompat dari jendela tepat saat ada sebuah mobil pick-up melaju kencang sehingga disinilah Kyu sekarang terbaring di ranjang rumah sakit dan butuh waktu sampai bisa pulih sepenuhnya. Mendapat kabar tersebut, Lau meminta Ermau agar segera menghabisi Ki Hui sebelum buka suara tentang kematian Jun yang sebenarnya. 现在在区医院骨科7号病房。 Meski berat untuk dilakukan, Ermau dan anak buah pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjalankan tugas tersebut. Sementara si anak buah mengalihkan perhatian polisi yang berjaga, Ermau masuk ke ruang tempat Ki Hui dirawat untuk menghabisinya, tetapi ya, beruntung Li datang tepat waktu dan berhasil mengagalkan aksi tersebut. Sempat terjadi baku hantam. Li pun langsung mencari keberadaan Ermau yang berusaha melarikan diri dan meski kewalahan dalam menghadapi Ermau, Li berhasil membalikkan keadaan sampai nyaris menghabisi pria tersebut. Tak lama setelah Samsul datang, mereka mendapat laporan baru jika Ki Hui telah meninggal dunia, sehingga Ermau tidak dapat mengelak lagi dari perbuatannya. 你媳妇儿全撂了。
Setelah mengumpulkan informasi dari Ermau, tim kepolisian pun langsung melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Damau bersama komplotannya. Namun karena Damau dan Lau sudah keburu pergi meninggalkan markas mereka, tim kepolisian untuk saat ini hanya menangkap para kroco yang diduga ikut terlibat. Sementara itu, Lau terlihat menemui King untuk memberitahu jika Yuli telah diculik oleh kelompoknya. Yang jika King ingin Yuli selamat, Lau menyarankan beliau agar segera mengumpulkan semua uang tunai yang ia miliki dan pergi ke tempat Yuli untuk melakukan pertukaran. 给你2个小时。 Beruntung Tauzi mendengar pembicaraan mereka sehingga ia langsung memberitahukannya kepada Li. Khawatir dengan keselamatan calon mertuanya, Li pun buru-buru pergi mencari keberadaan King dan berhasil menemukan beliau tepat saat King akan dibawa pergi oleh Damao. 哎爸，我跟你一块儿去呗，我帮你开个车啥的。你儿子啊，我姑爷。 哼。 Karena Damao belum mengetahui latar belakangnya, Li pun diizinkan ikut dengan King untuk sekedar menemani beliau. Setibanya di lokasi tempat Yuli berada, di sana ada Lau yang ternyata sudah tahu siapa Li berkat menonton video unggahan si warga waktu itu sehingga... 我会钱留下，让他们走。 Setelah King membawa Yuli pergi dari sana, Li pun menembak bagian kaki Damao dan turun ke lantai dasar untuk memancing sisa para kroco dan... Tak lama setelah pihak kepolisian datang, Li langsung menyerahkan Damao pada Samsul sedangkan dirinya akan mengejar Lau. Sempat kehilangan jejak, Li berhasil menemukan Lau di dalam bus dan meminta para penumpang agar turun kecuali si Lau. 你干啥呢你？麻烦您熄一下火啊！为了保证大家的安全，各位先下车吧啊！ Setelah mendengar cerita Lau yang ternyata belum pernah kuliah di luar negeri, Li yang awalnya mengira Lau hanya mas-mas berkacamata biasa pun dugaannya salah karena selama tinggal di luar negeri Lau kehidupannya sangat keras dan... Ya, Li dibuat kewalahan oleh Lau yang ternyata lihai dalam bertarung. Sempat tak sadarkan diri, Li pun kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan sampai akhirnya... Beres mengajar Lau hingga babak belur, Li akhirnya merasa lega dan menyerahkan sisanya pada pihak kepolisian. Hingga di keesokan hari saat masih sedang dirawat, Li pun dijenguk oleh Chen dan anaknya, disusul King dan istri yang juga datang meski terlambat. Tamat, endingnya sangat membagongkan.